مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, bisa ngaji bareng. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, karena ini masih suasana bulan Syawal, maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, nggih Pak, Bu. Tapi biasanya kadang-kadang banyak yang salah faham ketika mengatakan minal aidin wal faizin. Artinya apa, Pak, Bu? Banyak loh yang belum tahu. Dikira minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir batin. Padahal bukan. Betul Bu nggih? Minal aidin wal faizin ya. Padahal itu bukan mohon maaf lahir batin artinya. Cuma biasanya disandingkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin itu doa. Doa sebenarnya panjang, tapi disingkat karena kebiasaan orang Indonesia. Muhammad jadi mat, ya kan? Sama kayak doa ini panjang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Sebenarnya seperti itu. Kemudian disingkat minal aidin wal faizin. Artinya apa? Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang kembali fitrah dan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan surganya Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan minal aidin wal faizin ya, jawabannya amin dulu.
amin. Karena itu doa. Baru kalau misalkan mau dilanjut maaf lahir batin, boleh. Jadi bukan artinya maaf lahir batin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini melanjutkan kajian sebelumnya. Kita masih nyampe ke amalan-amalan sebelum dan sesudah sholat. Yang kita bahas adalah dulu yang sudah kita bahas doa antara azan dan iqamah sudah. Tentang pujian juga sudah. Mengusap wajah setelah selesai sholat sudah. Masih ingat boleh atau tidak? Boleh. Yang penting tidak mengusap wajah sebelahnya. Selesai. Berjabat tangan setelah sholat juga sudah. Yang penting tidak dilakukan waktu pas sholat. Allahu Akbar langsung salaman kanan kiri tidak boleh. Intinya kalau misalkan pekerjaan itu dilakukan setelah selesai sholat, sholat ini definisinya adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim. Pekerjaan-pekerjaan, ucapan-ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam, itu namanya sholat. Selama pekerjaan ini sudah selesai, kita bebas. Okay? Tapi kalau ingin sesuai dengan aturan atau sunnah Rasul, zikir dulu. Tapi seandainya tidak zikir ya enggak dosa, karena sholatnya sudah selesai. Mau kita pulang boleh atau tidak ibu-ibu? Boleh. Mau kita tidur-tiduran habis sholat boleh benda? Boleh. Mau jogging bareng boleh benda? Boleh. Mau ke kamar mandi? Boleh. Buka HP? Boleh. Cuma kan enggak pantas. Nah itu. Nah berikutnya imam ketika arahnya menghadap kemana sudah dibahas juga. Ada kalanya imam menghadap ke jamaah, ada kalanya menghadap ke arah utara. Menghadap ke arah jamaah itu ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tetapi kalau misalkan hanya memimpin zikir saja, kayak biasanya cukup menghadap ke arah utara. Ini juga sudah dibahas. Nah berikutnya kita lanjutkan adalah zikir setelah sholat. Nah ketika kita berbicara tentang zikir setelah sholat, maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yaq'udu qaumun, tidak duduk satu kaum, yadhkurunallah, mereka zikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat itu mengelilingi mereka, wa ghasyiyathumur rahmah, rahmat menyelimuti mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka, wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah menyebut atau memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Minimal 4 yang didapatkan. Kalau kita duduk berkumpul zikir, pertanyaannya apakah disebut waktunya di dalam hadis ini? Tidak. Pokoknya dikatakan zikir, ingat kepada Allah, minimal 4 yang didapatkan. Dikelilingi malaikat, dapat rahmat, ketenangan, dipuji di hadapan malaikat. Tidak disebutkan kapan waktunya. Artinya apa? Berlaku kapan saja. Dilakukan setelah sholat, dapat keutamaan fadilah ini. Dilakukan di sebelum sholat, dapat keutamaan fadilah ini. Atau tidak barengan sama sholat. Memang ada waktu sendiri majelis zikir, dapat keutamaan seperti ini. Nah ini tentang zikir secara umum. Nah sekarang ada hadis yang panjang, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dikatakan dalam hadis ini, inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahlal dzikri. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang berkeliling jalan-jalan mencari ahli zikir. Memang Allah itu nyiptakan malaikat khusus. Tugasnya adalah nyari majelis-majelis zikir, tugasnya adalah nyari kumpulan orang-orang yang zikir kepada Allah. Nah, ketika menemukan kok ada orang atau kumpulan orang berzikir, maka malaikat itu akan berseru. Malaikat itu mengatakan, halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Marilah kalian menuju kebutuhan kalian. Maksudnya sampaikan hajat-hajat kalian semuanya. Lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai langit dunia.
Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat yang mengelilingi majlis-majlis zikir itu. Sebenarnya Allah Maha tahu. Tapi memang sengaja Allah bertanya supaya ini jadi pelajaran bagi kita. Nanya Allah, wahai malaikat, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku di majlis itu? Kemudian malaikat menjawab, mereka bertasbih mensucikanmu, bertakbir mengagungkanmu, bertahmid memujimu, memuliakanmu. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka melihatku? Malaikat menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu. Allah nanya lagi, bagaimana seandainya mereka itu melihatku? Kalau seandainya mereka melihatmu ya Allah, maka dikatakan pasti mereka itu akan lebih bersungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh, sangat semangat untuk memuliakanmu, untuk bertasbih kepadamu, untuk mengagungkanmu. Akan lebih semangat seandainya melihat. Tapi kita enggak melihat, kita tetap zikir. Nanya lagi Allah, apa yang mereka minta malaikat? Maka malaikat menjawab, mereka minta surgamu. Apakah mereka pernah melihat surga? Belum. Kalau seandainya mereka melihat surga, apa yang dilakukannya? Kalau memang mereka, seandainya mereka melihat surga, maka dia akan semakin bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, akan sangat bersungguh-sungguh untuk memintanya, sangat menginginkannya. Nanya lagi Allah, jadi obrolannya ini panjang. Lalu apa dari apa mereka itu minta perlindungan? Nanya Allah kepada malaikat. Malaikat jawab, minta perlindungan dari neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak. Seandainya mereka pernah lihat neraka gimana? Pasti akan lebih semangat untuk lari dari neraka itu, akan lebih semangat untuk minta perlindungan kepadamu dari neraka itu. Kemudian Allah mengatakan, aku persaksikan kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Diampuni langsung semuanya oleh Allah. Tapi malaikat, ada satu malaikat yang berkata kepada Allah, ya Rabb, di antara mereka itu ada si fulan, dia itu bukan bagian dari orang yang zikir itu. Dia hadir di situ cuma ada hajat sesuatu, mungkin nyampaikan barang, cuma ngomong sesuatu, tapi ternyata Allah menjawab, mereka semua adalah teman duduk dan tidak ada sengsara untuk orang yang duduk bermajelis bersama mereka. Tetap diampuni. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang biasa kita lakukan itu adalah zikir setelah sholat, biasanya dibaca bareng-bareng dan dibaca keras. Apakah ada contoh dari Rasulullah ketika kita berzikir dengan keras itu? Ternyata memang ada. Disampaikan, An Ibnu Abbasin qala anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah, bahwa mengeraskan suara dalam berzikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah, selesai sholat wajib, itu sudah ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ternyata mengeraskan zikir itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mengetahui mereka selesai sholat dengan itu apabila aku mendengar suara itu. Bahkan membaca zikir dengan suara keras, yaitu sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan ada yang zikir keras, enggak usah heran. Karena mereka yang berzikir keras juga memiliki dalil yang menjadi rujukan. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan, aksiru zikrallahi hatta yaqulal munafikun innakum mura'una, wa fi riwayatin hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah zikir kepada Allah sampai orang-orang munafik berkata, kalian adalah orang-orang yang pamer. Namanya orang yang pamer berarti memperdengarkan, memperlihatkan. Artinya apa? Mengeraskan. Wes zikir aja. Dalam riwayat yang lain dikatakan sampai seperti orang gila. Nah, inilah dalil-dalil yang dipakai oleh kita
bahwa kita melakukannya dengan suara keras. Tetapi kita nggak boleh heran juga kalau seandainya ada yang mengatakan, loh zikir itu ya pelan, wong kamu itu loh menyebut nama zat yang maha mendengar, gak tuli, ngapain pakai keras-keras. Dan mereka yang mengatakan seperti itu juga punya dalil. Hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basiran, rawahul Bukhari. Jadi dikatakan, ringankanlah atas diri kalian, jangan mengeraskan suara secara berlebihan, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tidak mendengar dan tidak kepada yang gaib, akan tetapi kalian berdoa kepada zat yang mendengar dan maha melihat. Makanya ada dua pendapat di sini ya tentang masalah zikir setelah sholat. Ada yang berpendapat boleh dikeraskan karena memang terjadi di zaman Rasulullah, boleh dipelankan karena memang ada hadis yang mengatakan ya sudahlah, gak usah keras-keras karena engkau ini zikir menyebut nama Allah, berdoa kepada zat yang tidak tuli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pada akhirnya Imam Nawawi mengkompromikan dua hadis ini. Loh kok seakan-akan ada hadis yang bertentangan. Imam Nawawi memadukan antara hadis-hadis yang menganjurkan atau sunnah mengeraskan suara dalam zikir dan hadis-hadis yang menganjurkan memelankan suara dalam zikir. Jadi digabung. Maka akhirnya diambil kesimpulan bahwa memelankan suara dalam zikir itu lebih utama sekiranya dapat menutupi riya. Jadi kalau seandainya kita berzikirnya keras kok malah timbul rasa riya, lebih baik pelan. Tetapi kalau seandainya kita bisa menghindari hal-hal yang seperti itu, bisa kita hindari riya, maka mengeraskan suara dalam berzikir itu lebih utama. Ya. Faedahnya apa? Faedahnya kalau misalkan kita dengan suara keras itu bisa memberikan pengaruh yang mendalam kepada pendengarnya, juga bisa mengingatkan hati orang yang berzikir, juga bisa memusatkan perhatian untuk melakukan perenungan terhadap zikir, mengarahkan pendengarannya kepada zikir. Jadi dua-duanya ini ada manfaatnya. Jadi kalau misalkan khawatir timbul riya dan kita tidak bisa meluruskan niat kita, zikirnya pelan. Kalau seandainya kita bisa meluruskan niat dan tidak khawatir akan riya, ya sudah dikeraskan, tapi tidak perlu keras-keras, cukup standar, diperdengarkan saja, sekaligus ngajari jamaah yang masih belum hafal zikir. Jadi gak usah heran kalau misalkan ada yang zikir keras, ada yang tidak dikeraskan. Itu semuanya ada rujukannya. Yang harus kita lakukan apa? Menghormati. Zikir keras monggo, zikirnya pelan monggo. Yang tidak dianjurkan itu kalau misalkan habis sholat tidak berzikir, sudah selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, karena materinya masih serius, sampai di sini ada pertanyaan biar gak ngantuk, monggo, tentang zikir setelah sholat. Bu-ibu ada? Bapak-bapak monggo. Masih aman? Yowis, kalau masih aman lanjut. Yang berikutnya adalah tentang doa bersama. Biasanya ini yang biasa kita lakukan habis zikir, kita doa bareng. Jadi dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, la yajtami'u qaumun muslimun yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin lalu sebagian mereka doa, sebagian lainnya mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka. Jadi kalau ada yang berdoa, kita aminkan. Tapi tetap harus konsisten seperti yang sudah kita bahas dulu ketika kita mengucapkan amin, ya. Misalkan, ya Allah mudah-mudahan semuanya sehat, jawabannya amin. Tetap standar, ya. Jangan sampai tidak konsisten. Konsistennya hanya ketika baca Al-Fatihah dalam sholat, jangan. Tetap standar cara membacakan aminnya, karena artinya beda.
Panjang pendek kalau misalkan dalam sholat itu artinya bisa beda. Contoh Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Kalau A-nya itu dipanjangkan Allahu Akbar itu sudah beda. Apakah Allah Maha Besar? Loh beda. Makanya begitu juga ketika kita mengucapkan amin, beda kalau misalkan panjang pendeknya salah. Contoh amin berarti artinya apa? Aman. Kalau minnya yang panjang, amin artinya apa? Jujur. Dan biasanya kita gitu kan ya, sehat semuanya ge, amin. Loh, biasanya gitu, jujur. Makanya kok ya nggak sehat-sehat ya karena jawabannya itu mungkin keliru ya. Ada yang A-nya dipanjangkan, amin. Itu artinya meminta perlindungan. Dan yang betul adalah A-nya panjang, min-nya panjang. Jadi kalau kita didoakan seseorang, ya tetap amin. Sama ketika kita sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jadi tetap standar. Begitu juga ketika kita mengucapkan salam. Saya sering mengingatkan, jangan sampai alif lamnya dihilangkan, nggih ibu-ibu. Tetap lengkap. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung Assalamualaikum warahmatullah, itu tidak sah ya, karena salam itu termasuk rukun qauli. Rukun qauli ini rukun ucapan, dan rukun ucapan itu kalau kita mempelajari kitab Safinatun Najah, cara mengucapkan salam harus ada alif lamnya. Assalamualaikum warahmatullah bisa tidak sah. Jadi tetap Assalamualaikum warahmatullah. Dan nggak perlu jawab, nggih, sebelahnya nggak usah jawab. Waalaikumsalam, nggak usah, nggih. Cukup assalamualaikum, assalamualaikum. Dan kalau dalam mazhab Syafi'i, ucapan salamnya nggak perlu ditambah wa barakatuh. Cukup sampai assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ditambah wa barakatuh dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Berbeda ketika sholat jenazah. Kalau sholat jenazah full Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjut sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Sudah ada. Monggo silahkan. Monggo. Kalau umpamanya saat kita bikin bersama kita, tapi kita juga ada keinginan bikin sendiri, umpamanya saya mau bikin sendiri, umpamanya banyak, tapi pada saat itu selesai sholat jamaah bersama itu, saya mundur sendiri, kemudian saya berdiri sendiri, itu lebih bagus yang mana? Karena untuk zikir dulu bersama dulu, kemudian saya tambahin sendiri itu waktunya juga Kak Nutut. bukan nutut, males. Oh males, oh iya males ya. Dan 50-50-nya bagaimana gitu Ya. supaya itu dapat sini Ya. Lebih afdol mana ikut zikir bareng imam gitu ya, atau zikir sendiri, karena mungkin punya zikir sendiri yang harus dilakukan. Nah, jadi sebenarnya yang afdol itu bukan ikut imam atau zikir sendirinya, tapi zikir yang afdol ketika ikut runtutan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Zikir sendiri tapi nggak sesuai runtutan masih kalah afdol dengan yang sesuai runtutan. Atau imam yang mimpin tapi nggak sesuai runtutan, kita zikir sesuai runtutan yang diajarkan Rasulullah, itu yang lebih afdol. Jadi yang sesuai runtutannya. Habis salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, runtutannya apa? Astaghfirullah. Ustaz, sholawat boleh nggak? Boleh, cuma masih kalah afdol dengan apa yang diajarkan Rasulullah runtutannya. Jadi tetap lebih afdol istighfar. Kenapa? Rasulullah ngajarkannya istighfar setelah sholat. Astagfirullah. Boleh enggak Ustaz? Saya itu punya amalan setelah sholat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Wes macam-macam. Boleh.
Kenapa? Karena sholat sudah selesai. Mau ngapain aja boleh. Zikir boleh, doa boleh, sholawatan boleh. Tapi kalau ditanya yang paling afdol apa? Zikir yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, istighfar. Habis istighfar apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai selesai. Okay? Jadi bukan ikut imam atau sendirinya, tapi yang ngikut runtutan Rasulullah, itulah yang paling afdol. Contoh lagi, antara azan dan iqamah yang afdol baca Al-Quran atau doa? Mana? Antara azan dan iqamah yang afdol baca doa atau berdoa atau baca Quran? Ayo yang mana kalau misalkan ada pilihan seperti itu? Kalau saya tanya, baca Al-Quran baik atau tidak? Afdol apa enggak? Bagus, ya, pahalanya besar. Doa baik atau tidak? Baik. Afdol apa enggak? Afdol, bagus. Cuma kalau ditanya tentang keutamaannya yang mana, kita lihat hadis-hadis antara azan dan iqamah yang dianjurkan apa? Ad-du'a'u bainal azani wal iqamati mustajabun. Fad'u, perintah Rasulullah, doa yang dibaca antara azan dan iqamah itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Doa. Kenapa? Kalau di luar azan dan iqamah kan bisa Al-Qur'annya. Faham maksudnya? Jadi disesuaikan. Ustadz, saya sholawatan boleh nggak azan sama iqamah? Boleh. Cuma kalau ditanya ini. Makanya kalau mau sholawatan, pujian, kalau bisa mengandung doa di situ. Astaghfirullah, itu ngandung doa. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidani. Pujian antara azan dan iqamah, cari yang mengandung doa. Jadi apa? Dapat ini juga. Ya, daripada diisi padang bulan gak ono doae, padang subuh padang bulan gak cocok. Masalahnya ini kejadian di masjid saya waktu saya jadi takmir, niatnya membangunkan sahur jam 3, nyetel Habib Syekh di masjid padang bulan. Sing di WA saya, Ustadz iki piye masjid kok malah nyetel padang bulan? Ya saya yang diprotes, gak sesuai pada tempatnya. Ya meskipun ya baik gitu loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, ada pertanyaan yang lain silahkan. Ada? Belum? Lanjut berarti. Jadi ucapkan amin sesuai dengan panjang pendeknya biar sekaligus sempurna. Nah, dalam hadis dikatakan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-da'i wal mu'amminu fil ajri syarikani. Orang yang berdoa dan orang yang membaca amin sama-sama memperoleh pahala. Ya, jadi yang doa dan yang mengaminkan sama-sama memperoleh pahala. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua, oleh karena itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Jadi doa Nabi Musa dan Nabi Harun itu dikabulkan, padahal yang berdoa itu Nabi Musa. Sedangkan Nabi Harun itu cuma mengucapkan amin. Yang berdoa dan yang mengucapkan amin sama-sama dapat pahala doa. Dan doanya itu ada dalam surat Yunus ayat 88. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan, harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka, kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Nabi Harun cuma mengaminkan amin. Sama-sama dikabulkan. Nabi Musa dan Nabi Harun.
Jadi kalau ada yang mendoakan, aminkan, amin. Ada yang mengatakan minal aidin wal faizin, aminkan dulu, amin. Mohon maaf lahir batin. Gitu yang benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dikatakan, an Abi Umamah qala qila ya Rasulullah ayyud du'a'i asma' qala jawful lailil akhir wa duburas salawatil maktubah. Wahai Rasulullah, kapankah doa yang paling dikabulkan? Maka Nabi menjawab, di tengah malam akhir, sepertiga malam terakhir itu doa itu mustajab. Dan juga selesai sholat wajib. Makanya usahakan doa. Setelah selesai sholat wajib, usahakan doa. Jangan lupa doa kepada orang tua, jangan pernah ditinggal. Jangan sampai melupakan doa kepada orang tua. Kalau enggak sempat doa yang lain, orang tua didoakan, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai dilupakan. Nah, ini ada hadisnya lagi. Innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'ar rajulu ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Dia malu jika seorang laki-laki mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya lalu mengembalikan dalam keadaan kosong dan hampa. Jadi sudah ada janji Allah kalau kita ini doa akan dijawab. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku maka bukan aku kabulkan, aku jawab. Ud'uni, doa kepadaku, minta kepadaku, astajib lakum, aku jawab nanti kalian itu. Lah kalau aku kabulkan, saya minta mobil, harus ada mobil. Enggak, tapi Allah janjinya apa? Aku jawab nanti doa kalian itu. Jawabannya terserah Allah. Karena apa? Allah yang tahu apa yang kita inginkan. Kita mau minta mobil, ya Allah berikan saya mobil. Allah ngerti, kamu dikasih mobil gak istiqomah lagi nanti sholat di Masjid At-Taubah. Wes sepeda pancal dulu, tetap istiqomah. Allah saya ngerti. Ya Allah, saya pengen uang yang banyak. Allah ngerti, loh jantungmu loh, saya gak sehat, tak kasih kesehatan jantungmu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita itu gak sadar bahwa Allah itu sudah mengabulkan doa kita. Karena cara mengabulkan doanya Allah itu tidak sesuai dengan permintaan kita, tapi sesuai dengan yang Allah inginkan, karena Allah yang ngerti apa yang kita inginkan. Waktunya Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Bahkan ada yang tidak dikabulkan selama di dunia, kaget nanti ketika di akhirat. Loh, ini pahala apa? Ternyata ini pahala doa yang belum dikabulkan. Jadi dirupakan doa. Akhirnya yang doanya orang-orang di dunia dikabulkan, iri. Waduh, kalau ngerti ternyata di akhirat gak dikabulkan, waktu di dunia malah dikasih pahala, lebih baik saya gak dikabulkan aja, dapat pahala yang banyak. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, monggo silahkan geser dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana yang lebih afdol, suara perempuan itu dikeraskan atau standar-standar saja? Pertanyaannya adalah suara perempuan aurat atau bukan? Suara perempuan aurat atau bukan? Halo, coba jawab yang kompak. Suara perempuan aurat atau bukan? Berarti dosa semuanya nih, suaranya kedengeran. Kalau misalkan suara perempuan itu aurat, gak mungkin Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis. Padahal banyak an Aisyah
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Banyak kan? Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi, meriwayatkan hadis dari Nabi. Kalau misalkan suara itu aurat, gak mungkin meriwayatkan. Pasti menengai kayak orang bisu. Ibu-ibu nanya, ini dosa ini kalau misalkan aurat didengar oleh jamaah laki-laki. Sautul mar'ati laisa bi auratin. Suara perempuan itu bukan aurat, tapi bisa menjadikan dosa jika menimbulkan fitnah. Ya. Ada ibu-ibu, mbak-mbak, kemudian nyanyi-nyanyi, joget-joget di depan laki-laki, suaranya mendesah-mendesah. Akhirnya apa? Menimbulkan fitnah. Cowok-cowok akhirnya menghampiri, sweet-sweet gak jelas. Nah, itu yang dosa. Tapi kalau misalkan standar bertanya seperti ini, ya boleh-boleh saja karena bukan aurat. Auratnya perempuan itu dari mana ke mana? Auratnya itu jami'u badaniha, semua badannya. Kalau dalam kitab Fathul Qorib, semua badan manusia, semua badan perempuan itu aurat. Makanya jangan heran kalau misalkan ada yang pakai cadar itu bermadzhab Syafi'i. Yang pakai cadar itu mazhab Syafi'i karena jami'u badaniha. Pendapat pertama semua badannya. Pendapat yang kedua kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini pakai pendapat yang kedua. Paham? Jadi dalam mazhab Syafi'i ada bermacam-macam pendapat tentang aurat perempuan. Yang pertama jami'u badaniha, semua badannya. Makanya yang pakai pendapat pertama ada yang pakai cadar. Yang kedua kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang biasa dipakai di Indonesia ini pakai pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i. Jadi nggak usah heran, iki aliran apa iki kalau ada yang pakai cadar, jangan heran, itu bermazhab Syafi'i. Jadi suara bukan aurat. Apa yang lebih afdol ketika misalkan pengen syiar? Kalau perempuan pengen pakai speaker, sebenarnya yang afdol itu tidak ke atas suara luar, tidak ke suara luar, tapi suaranya cukup di dalam saja. Loh, syiar Ustaz, kalau syiar bisa dilakukan laki-laki. Kenapa? Kalau misalkan kita baca Al-Quran kemudian ternyata membuat yang lain yang di luar, enak rek suaranya, kayaknya ini cantik, penasaran ke sini datang, dosa justru. Jangan dengan alasan syiar loh ya. Tetap aja standar di dalam ruangan nggak apa-apa. Yang sudah pasti aman dari fitnah di dalam. Makanya perempuan itu afdolnya kalau sholat di mana? Rumah apa masjid? Nah, ibu-ibu ngapain di sini? Jawabnya tegas, rumah. Lapo di sini gitu. Bapak-bapak afdolnya sholat di mana? Masjid. Tapi kan pernah saya sampaikan, ibu-ibu nggak usah merasa iri. Enak Ustaz, bapak-bapak bisa dapat 27, saya cuma dapat 1. Enggak, ibu-ibu bisa dapat lebih. Yang penting apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dapat pahalanya sama. Ibu-ibu tinggal nyuruh, Mas berangkat masjid, dapat pahala. Ya, suami berangkat masjid, suaminya berangkat jamaah, berarti dapat berapa, Bu? 27. Ibu-ibu sholat sendirian, Allahu Akbar, dapat berapa? 27 tambah 1, loh, lebih banyak. Enak. Jadi mulai besok nggak usah ke masjid. Ngocok. Ke saya dimarahin nanti. Jangan ya, tetap ke masjid. Yang penting aman dari fitnah. Perempuan boleh datang ke masjid, yang penting aman dari fitnah. Kalau punya suami, izin suami. Kalau nggak punya suami, jangan izin suami tetangga. Kalau belum punya suami, ya, misalkan punya bapak, ibu, izin bapak, ibu. Dan ketika berangkat ke masjid, pastikan sudah menutup aurat, jangan pakai wangi-wangian yang sampai kecium. Cukup pakai wangi-wangian yang cuma menghilangkan bau badan. Ya. Nah, sekarang bau melati, menyan, ya, nah ibu-ibu wangi. Tapi bisa kelihatan, ya, ibu-ibu usia sekian, biasanya yang kecium itu minyak kayu putih, apalagi minyak tawon. Kalau si muda-muda, ya, sekelas IPNU, IPPNU itu wangi. Ya. Kalau yang muslimat, ya, itu biasanya minyak kapak, baunya itu. Saya pas ngaji-ngaji itu beda, ya. Nah, jadi kalau masih muda, terus ini khawatir timbul fitnah, itu lebih baik sholatnya di rumah. Tapi kalau sudah expired, ya, sudah kadaluarsa misalkan, wes gak ono sing tertarik, lebih baik sholat di masjid. Apalagi sudah susah untuk menyempurnakan bacaan, sholat di masjid supaya apa? Disempurnakan nanti oleh imam dan jamaah-jamaah yang lain. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo.
Qiraah. Tetap yang paling afdal itu laki-laki, ya. Lah kalau kita mau jawab fair, ya, misalkan bela-belaan saya bisa membela. Cuma kalau nanya ke saya, yang afdal tetap laki-laki, ya. Perempuannya nggak apa-apa, tapi khawatir nanti di sana itu, ya, takutnya ada yang memang pikirannya kotor. Wah, enak itu. Masya Allah. Khawatirnya ada syahwat di situ. Orangnya kayak opo lah, itu aja wis ngomong. Coba bayangkan yang di luar sana. Iki jamaah masjid loh ya, wis ngomong orangnya kayak opo ini loh. Apalagi orang yang bukan jamaah masjid. Lah cuma dikhawatirkan seperti itu, ya. Tapi ya boleh-boleh saja. Yang penting aman dari fitnah, boleh. Ya. Wes, ada lagi pertanyaan? Monggo. Terakhir, ya, terakhir. Sudah jam 4:30 kurang 5 ya, itu. Dari tadi kok 4:30 kurang 5 itu ya. Kita sindir takmir iki, jamnya nggak cocok gitu loh. 4:30 kurang 5 iki piye iki. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang ada yang kadang-kadang berdoa terus kemudian dibalik tangannya. Pernah nggak? Ada nggak dalilnya? Ada ternyata. Ya. Ini disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi menjelaskan ketika mensyarahi kitab Sahih Muslim. Dikatakan qauluhu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila samai qala jama'atun min ashabina wa ghairihim as-sunnatu fi kulli du'ain li raf'i bala'in kal qahti wa nahwihi ay yarfa'a yadayhi wa yaj'ala dhahra kaffaihi ila sama'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon hujan, lalu beliau menunjuk dengan kedua punggung telapak tangannya menghadap ke arah langit. Kemudian sekelompok ulama, madhab Syafi'i dan ulama lainnya menyatakan disunnahkan dalam setiap doa yang berisi menghilangkan bala, ya, musibah seperti paceklik semacamnya, untuk mengangkat kedua tangannya, menjadikan punggung bagian luar kedua telapak tangannya menghadap ke arah langit. Makanya kadang-kadang ada kiai berubah, terus berubah lagi. Paham maksudnya? Ini dalilnya. Contohnya apa doanya? Allahumma dafa'annal ghala wal bala, ya. Nek sudah selesai balik lagi. Ya, tapi jangan dibuat mainan ya. Allahumma Jadi itu ada dalilnya. Dan enggak apa-apa kalau misalkan faham artinya, oh ini balik lagi. Kalau enggak paham ya gini aja, enggak apa-apa, aman. Dan yang terakhir, ini yang penting ya, dan ini nasihat untuk kita para imam atau ustadz dan ustadzah yang biasanya mimpin doa. La ya ummu abdun fayakhussa nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Tidak boleh seorang hamba mengimami doa lalu menghususkan untuk dirinya tanpa menyertakan para makmum atau jamaah yang lain. Maka kalau dia melakukan itu berarti dia telah mengkhianati mereka. Ini yang biasanya jadi imam kalau berdoa pakai yang mencangkup semua jamaah. Kalau nggak bisa ngubah bentuk domir, karena ada dalam bahasa Arab itu aturannya domir, pakai yang bacaan-bacaan doa-doa dalam Al-Quran dan hadis yang ada nana-nananya, itu aman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kalau misalkan tidak menyertakan jamaahnya, nanti dikatakan mengkhianati mereka, cuma doakan diri pribadinya. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan doa untuk diri sendiri. Ya Allah, ampuni aku. Makmumnya ngaminkan, amin. Akhirnya yang diampuni siapa? Imamnya tok. Bujui lah. Berarti harus diubah. Kalau misalkan bisa ngubah, ubah. Allahumma ghfir lana. Kan pernah dibahas. Allahumma ghfir lana wali walidina, bentuk jamak semua. Warhamhum kama rabbauna, bentuk jamak. Sighara, bersama-sama 1 2 3. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum
kama rabbawna shighara. Itu 2 3. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, waliwalidina, dan orang tua kami, karena banyak jamaahnya. Warhamhum, kasih sayangi mereka semuanya. Kama rabbawna shighara, sebagaimana mereka semuanya menyayangi kami sejak kecil. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Ada? Enggak ada? Alhamdulillah. Enggak ada, biasanya banyak loh. Sudah cukup? Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti pembahasan berikutnya adalah tentang fikih solat yang biasa kita kerjakan. Solat tahiyatul masjid, fikih solat tahajud, fikih solat duha. Karena banyak yang nggak paham. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini, Ustadz, saya masuk ke masjid berulang kali, apakah disunahkan tahiyatul masjid? Masuk, terus keluar ngambil kunci, masuk lagi. Pertanyaannya, tahiyatul masjid lagi atau enggak? Itu akan dibahas. Oke. Loh, penting. Atau lagi kerja di bangun masjid, masuk ngambil batu bata, sholat tahiyatul masjid atau enggak? Nanti akan dibahas. Karena waktunya habis, saya juga mau berangkat kerja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.